Alhamdulillah. Senang sekali rasanya hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di ruang kelas 12 IPS 1. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan atau memberikan layanan bimbingan konseling kepada kelas 12 IPS 1 yang merupakan layanan informasi. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu nggak sih apa itu layanan informasi? Apa artinya dari layanan informasi itu? Nah, oke, jadi layanan informasi itu diberikan kepada peserta didik tentang informasi-informasi yang akan berguna nantinya bagi peserta didik. Nah, karena kan kalian udah kelas 12 nih, bentar lagi ujian. Nah, pastikan kalian penting banget buat jaga kesehatan sama buat tahu nih apa aja kebiasaan buruknya yang selama ini jangan-jangan itu bisa buat kesehatan kalian tuh maju jadi lebih buruk ke depannya. Oke, jadi dari menjaga kesehatan ini kira-kira gimana sih bayangan kalian nih semua teman-teman kelas 12 IPS 1 tentang gimana sih jaga kesehatan? Pastikan teman-teman di sini pada mikirnya, aduh ribet jaga kesehatan, pasti cara-caranya susah segala macam. Nah, di sini Ibu menyampaikan cara menjaga kesehatan agar kalian tuh gak berpikir kalau menjaga kesehatan itu merupakan hal yang sulit, hal yang males banget dilakuin, padahal ada cara-cara sederhananya dalam menjaga kesehatan. Nanti kita akan bahas di sini ya. Oh iya, kan Ibu memberikan bimbingan konseling layanan informasi. Di layanan informasi itu ada beberapa asas teman-teman yang harus teman-teman kalian ketahui, yaitu ada asas kegiatan, asas kenormatifan, asas keterbukaan, dan juga asas kerahasiaan. Nah, di sini teman-teman kalian nih semua, ada nggak sih yang tahu apa itu asas kegiatan dulu deh? Ada nggak yang tahu? Oke, jadi asas kegiatan itu yaitu kalian nih siswa kelas 12 IPS 1 untuk mengetahui cara menjaga kesehatan itu yang baik itu seperti apa. Jadi layanan yang Ibu berikan itu berguna untuk kalian nantinya. Selanjutnya ada asas kenormatifan nih. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa asas kenormatifan itu? Oke, jadi asas kenormatifan itu Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan tuh sesuai dengan norma yang ada dan tidak melenceng dari norma yang ada. Oke, paham? Oke, setelah itu ada asas keterbukaan. Apa sih asas keterbukaan itu? Jadi asas keterbukaan itu di mana kalian nih peserta didik siswa kelas 12 IPS 1, Ibu meminta kejujurannya dalam menjalani kegiatan bimbingan layanan konseling yang saat ini berjalan ya teman-teman. Jadi jika ada hal yang mau ditanyakan, langsung saja ditanyakan. Jika ada yang merasa di luar materi ini, boleh aja ditanyain, oke? Nah, yang terakhir nih ada asas kerahasiaan. Pasti kayak teman-teman bingung kan, apa sih kok ada asas keterbukaan juga ada asas kerahasiaannya. Jadi asas kerahasiaan itu kalian tuh pernah kan isi yang daftar cek masalah yang Ibu berikan banyak banget nomornya itu tuh Ibu udah tahu hasil dari kalian nih tiap-tiap siswa tuh kayak gimana. Nah, di kelas 12 IPS 1 ini tertinggi itu masalah tentang kesehatan. Nah, makanya itu tiap siswa nih Ibu udah tahu masalahnya tuh kayak gimana. Tapi adanya asas kerahasiaan itu berguna untuk Ibu menjaga
kerahasiaan informasi atau hasil dari daftar cek masalah yang udah kalian isi kemarin. Oke? Udah paham ya jadi sampai sini apa aja itu pengertian dari asas kegiatan, kenormatifan, keterbukaan, dan juga kerahasiaan. Oke, jadi sebelum kita akan membahas tentang materi menjaga kesehatan ini, ada beberapa aturan ataupun tata cara di mana kita mengikuti nih layanan bimbingan konseling ini agar berjalan dengan baik. Jadi kalian itu harus menyimak terlebih dahulu apa yang Ibu sampaikan. Setelah itu kalian akan mereview tentang materi menjaga kesehatan. Tapi sebelum mereview kalian ada juga sesi tanya jawabnya yang akan kalian sampaikan dan juga Ibu sendiri yang akan menjawab. Oke, apakah sudah paham? Oke, baik, jika sudah paham, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan layanan konseling ini dalam tema menjaga kesehatan bisa berjalan dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Nah, teman-teman semua, mari kita mulai materi tentang menjaga kesehatan dan juga mengenal kebiasaan guru kesehatan. Nanti kita ada di pertemuan kedua ya. Oke, sekarang kita simak dulu nih video yang Ibu sudah berikan di dalam PowerPoint ini. Guys, supaya kita selalu sehat, maka kita harus menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa tuh? Yuk kita cari tahu. Halo guys, apa kabar nih? Aku harap kamu semua sehat aja ya. Kan kamu tahu sebagai remaja kamu harus selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai deh beranggapan bahwa penyakit akan datang waktu memasuki zaman old alias udah tua. Nah, ini merupakan pemikiran yang salah guys, karena penyakit tidak memandang siapa dan berapapun usianya. Makanya, kamu harus membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Soalnya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Emangnya pola hidup sehat itu apa sih? Pola hidup sehat merupakan suatu gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti pola makan, pola istirahat, kebersihan, dan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Caranya dengan menerapkan pedoman gizi seimbang. Aku mau kasih beberapa bocoran nih. Gimana bisa dengan menerapkan pola hidup sehat, kamu bisa tumbuh kuat, gak mudah sakit, dan cerdas. Hal pertama yang mempengaruhi pola hidup sehat adalah pola makan. Bisa dibilang nih ya, you are what you eat. Jadi apa yang kamu makan itulah cerminan diri kamu. Kalau rajin makan makanan bergizi, maka kamu akan menjadi sehat. Sebaliknya, kalau kamu malas makan makanan bergizi, ya kamu akan sering sakit. Sesimpel itu kan sebenarnya. Yang sulit itu mengubah kebiasaannya loh guys. Sebagaimana yang kita tahu, banyak orang sulit mengatur bahkan cenderung tidak memperhatikan pola makannya. Mereka masih sering makan makanan yang tidak bergizi seimbang seperti junk food atau makanan tinggi gula, garam dan lemak, namun rendah vitamin dan serat. Jika makanan tersebut sering dikonsumsi dalam jumlah banyak, dapat meningkatkan resiko terjadinya kelebihan berat badan dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Makanya, kamu harus mulai menerapkan pola makan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Masih ingat kan? Makanlah beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai kebutuhan. Kalau kamu menerapkannya secara teratur, aku yakin deh kamu bakalan sehat terus. Selanjutnya, kamu masih ingat kan pada pedoman gizi seimbang pilar kedua? Kamu juga harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit infeksi, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta selalu pakai alas kaki agar tidak kecacingan. Selain itu, kamu juga harus berperan aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Hey,
Hei, kamu suka begadang nggak? Hayo ngaku. Kebiasaan tidur larut malam atau kurang tidur itu nggak baik loh guys buat kesehatan, terutama pada remaja. Karena proses pertumbuhan terjadi saat tidur. Oleh karena itu, remaja memerlukan tidur 6-8 jam sehari agar dapat tumbuh optimal dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Makanya, usahakan selalu mendapatkan waktu tidur yang cukup dan hindari kebiasaan tidur larut malam atau begadang agar tubuh selalu sehat dan segar. Memang kau mau badan jadi lemas dan bawaannya ngantuk mulu sepanjang hari gara-gara begadang? Kalau aku sih nggak mau. Oh iya, selain tidur, tubuh juga memerlukan aktivitas lain yang nggak bikin stres dan pastinya merefresh kita kembali. Misalnya jalan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau melakukan hobi yang kamu suka. Selain itu, ada yang gak kalah penting juga nih. Kamu harus berolahraga agar kesehatanmu tetap terjaga. Lakukanlah olahraga 150 menit dalam seminggu. Bagaimana caranya untuk mencapai 150 menit dalam seminggu tersebut? Kamu bisa melakukan olahraga 3 kali seminggu dengan durasi 50 menit setiap kali berolahraga, atau 5 kali seminggu dengan durasi 30 menit setiap kali berolahraga. Olahraganya bisa macam-macam ya guys. Kamu bisa bersepeda, berenang, futsal, badminton, ataupun lari. Tapi jangan lari dari kenyataan ya. Nah, kalau kamu merasa malas keluar rumah karena takut panas dan nggak mau kena matahari, kamu bisa olahraga di rumah juga nih. Bisa sit up, push up, naik turun tangga, atau lompat tali. Nggak cuma menjaga kesehatan dan kebugaran, olahraga juga bisa bikin umur kita panjang, menurunkan resiko penyakit, meningkatkan kepadatan tulang, dan mempertahankan berat badan normal. Nah guys, jika kamu melakukan pola hidup sehat dengan menjaga pola makan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta berolahraga secara teratur, maka akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Apa aja nih manfaatnya? Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah berbagai penyakit. Kedua, membuat pikiran lebih fresh dan tubuh lebih fit sehingga membuat kita bersemangat. Ketiga, membuat tidur lebih berkualitas. Keempat, membuat penampilan menjadi lebih segar dan menarik sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan lebih produktif dalam beraktivitas. Kalau kamu sehat dan segar setiap hari, kamu pasti jadi lebih semangat ya belajarnya, ya kan? Nah, berbagai manfaat ini dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini loh, tapi hingga masa mendatang. Asal dilakukannya secara teratur. Jangan angin-anginan ya guys. Tahu kan angin-anginan itu apa? Itu loh yang benar-benar semangat, benar-benar lupa. Guys, sampai di sini dulu penjelasan aku kali ini. Jangan lupa dipraktekin ya berbagai pola hidup saya tadi, biar kamu selalu sehat, cerdas, dan berprestasi. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang pola makan remaja nih. Tapi sebelum ke video selanjutnya, share dulu video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa. Tadi kan udah dijelasin dalam video itu gimana manfaatnya punya pola hidup sehat, cara-cara mudah dalam menjaga kesehatan, menghindari kebiasaan buruk yang berdampak bagi kesehatan. Terus ternyata dampak buruknya itu nggak cuma sekarang aja yang kita rasain, di masa tua nanti juga kita akan merasakan dampak dari kebiasaan buruk yang sering kita lakukan yang tidak bagus tentunya untuk kesehatan. Jadi teman-teman semua, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oke, jadi sudah paham ya apa itu pengertian dari kesehatan. Oke, seperti yang video tadi sudah Ibu sampaikan, terdapat juga apa aja sih cara-cara untuk menjaga kesehatan yang sebenarnya itu mudah untuk dilakukan tapi sulit kalau kitanya tidak niat dari dalam diri kita sendiri.
Yang pertama ada istirahat yang cukup. Sudah dijelaskan di dalam video yang tadi, kalau istirahat yang cukup itu kita tidur 6-8 jam seharinya. Bagi remaja, kalian semua nih, siswa kelas 12 IPS 1. Yang kedua ada memperhatikan asupan makanan. Nah, kalian kan remaja, lagi sedang berkembangnya nih badannya kalian. Kalau kalian aja nggak menjaga asupan makan, asal makan aja yang di pinggir jalan, kita nggak tahu ada debu atau apa, itu kan pasti ada dampak buruknya juga kesehatan kita kan. Oke, yang ketiga ada minum air putih. Sebenarnya minum air putih itu kita udah minum yang sehari-hari, tapi kalau sekalinya lupa itu pasti kelamaan banget lupanya. Ya kan teman-teman, apalagi teman-teman di sini lebih suka minum yang manis-manis, minum kemasan. Sebenarnya boleh kalian semua minum minuman kemasan, tapi jangan lupa juga minum air putih untuk menetralisir kandungan yang ada di dalam minuman kemasan tersebut. Oke, selanjutnya ada rajin berolahraga. Rajin berolahraga itu tadi sudah disebutkan 150 menit seminggunya. Iya kan ya? Nah, 150 menit itu gimana sih cara mendapatkannya? Kayaknya 150 menit banyak banget, susah banget, lama banget waktunya 150 menit. Nah, caranya itu kalian bisa membagi dengan 2 cara. Yang pertama ada dengan cara berolahraga 5 hari sekali dengan durasi 30 menit. Yang kedua caranya dengan berolahraga 3 kali seminggu dengan durasi 50 menit. Ya, kalau dipikir-pikir itu waktu yang cukup singkat ya. Setelah rajin berolahraga, ada membiasakan hidup bersih, di mana yaitu bersih pangkal kesehatan. Nah, jika kalian teman-teman nih udah rajin olahraga, tapi habis olahraga kalian nggak mandi, kan sama aja keringatnya numpuk, itu bakal menyebabkan bakteri di dalam tubuh kita. Oke, setelah itu membiasakan hidup bersih, ada meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, kita udah membiasakan hidup bersih, tentu saja kita harus meninggalkan kebiasaan buruk bagi kesehatan kita sendiri. Nah, yang terakhir tadi itu kan ada meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, teman-teman tadi udah dijelaskan juga kan di video itu kebiasaan buruk bagi kesehatan tuh apa aja sih? Nah, di sini ada yang pertama, terlalu lama duduk sambil memainkan gadget. Nah, anak-anak kan kalian semua nggak bisa hidup yang namanya tanpa gadget. Itu udah pasti kan, karena informasi juga ada di gadget, tentang ilmu pengetahuan juga ada di gadget, tapi sebaiknya diwaktukan juga dalam memainkan gadget dan juga waktu duduknya tidak boleh terlalu lama. Nah, yang selanjutnya itu ada menahan marah. Sepele ya sepertinya. Itu tuh karena jika kalau kalian marah tapi kalian tahan-tahan, kalian simpen terus sendiri, terus kalian mengungkapkannya pas udah puncak-puncaknya marah, itu tuh jantung kalian tuh berdebarnya pasti sangat kencang. Itu bisa menyebabkan serangan jantung, teman-teman. Nah, yang ketiga nih, ini yang kalian sering banget setelah sambil memainkan gadget, yaitu sering begadang. Udah pasti sih kalian tuh sering banget begadang, apalagi kelas 12 sekarang lagi sibuk-sibuknya mau ujian, belajarnya mati-matian sampai udah mau subuh aja nggak nyadar, sering begadang. Jadi waktu tidurnya kurang, harusnya 6-8 jam, kalian cuma tidur 3 jam, 4 jam, itu kan pasti ngebuat badan kalian jadi lemes gitu kan. Oke, yang terakhir, terlambat makan. Nah, kalian nih selaku siswa kelas 12 yang lagi sibuk-sibuknya banget, jangan sampai yang namanya telat makan. Kenapa? Karena kan kalian
harus berpikir terus-terusan, energinya kepake, tapi makannya telat, yang ada nanti kalian merasa pusing, badannya lemes karena nggak ada tenaga dari dalam, dari makanannya itu. Oke teman-teman semua, jangan sampai terlambat makan ya. Oke, sekarang kita sampai di slide cara menghindari kebiasaan buruk. Gimana sih caranya? Yang pertama, ada sadar dan yakin. Pasti kalian pas baca, kok sadar dan yakin? Ya, kalian tuh harus sadar kalau ada perilaku atau sikap kalian itu yang berdampak buruk bagi kesehatan kalian, kayak begadang. Kalian ngerasanya begadang, ya udah, saya tidur lama untuk belajar, kalian berpikir itu niat baik, tapi padahal itu tuh nggak bagus buat kesehatan kalian, dan kalian harus sadar dan yakin kalau begadang tuh yang ngebuat kalau buat badan kalian jadi ngerasa lemes, sering pusing, pas jam pelajaran ngantuk. Kalian tuh harus yakin dan sadar kalau ternyata begadang nggak baik buat kesehatan. Nah, selanjutnya ada mencari pemicu. Pemicunya kalian begadang tuh buat apa sih? Pemicu kalian begadang sampai pagi, sampai lupa makan, lupa minum air putih, begadangnya belajar terus sampai lupa buat minum, makan, segala macam. Itu tuh kalian harus cari kenapa, kok bisa kayak gitu, kenapa nggak tidur aja duluan ya, nanti pas pagi bangun lagi gitu loh. Nah, yang terakhir ada mengganti dengan kebiasaan yang baik. Kebiasaan buruk kita seperti terlalu lama memainkan handphone, lupa minum air putih, tidur yang kurang, sering begadang, lupa makan, menahan amarah, itu kita pelan-pelan harus mengganti dengan kebiasaan baik. Begadang, kalian ganti dengan tidur yang lebih cepat, bangunnya lebih awal. Terus kalau lupa minum, kalian bawa tempat minum yang besar dan bisa mengingatkan kalian kalau udah waktunya nih buat minum. Oke teman-teman, jadi kalian walaupun kelas 12, ibu tahu kalian tuh lagi sibuk-sibuknya belajar segala macam, buat ujian, buat tes ini, tes itu. Tapi kalian juga harus menjaga kesehatan kalian agar kalian lancar dalam menjalankan ujian, gak ada sakit-sakit, gak ada pusing-pusing, gak ada lemes-lemesnya juga pas ngerjain ujiannya. Oke? Teman-teman, kita udah di slide terakhir, jadi teman-teman semua, ibu persilahkan untuk bertanya bagi ada yang belum memahami, dan juga mungkin ada yang bisa menambahkan cara-cara masing-masing nih dari kalian, gimana cara menjaga kesehatannya. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan mereview kembali materi yang sudah kita bahas tentang kesehatan. Jadi, kesehatan itu adalah keadaan fisik, sosial, dan juga jiwa seseorang yang sehat agar orang tersebut bisa hidup produktivitas sesuai dengan keadaan sosial dan juga ekonominya. Lalu, cara-cara menjaga kesehatannya itu diantaranya ada istirahat yang cukup, menjaga pola makan, minum air putih, menjaga kebiasaan yang baik, dan juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruknya itu ada kalian telat makan, lupa minum air putih, sering begadang, dan juga terlalu lama memainkan handphone. Nah, cara-caranya gimana sih biar kita bisa menghindari kebiasaan buruk tersebut? Yaitu yang pertama, kita harus sadar dan yakin nih kalau yang kita lakukan itu berdampak buruk bagi kesehatan kita. Lalu setelah itu kita mencari pemicunya. Apa ya, kenapa kita bisa sering melakukan hal-hal yang berdampak buruk bagi kesehatan kita. Lalu setelah itu kita mengganti kebiasaan tersebut dengan kebiasaan yang baik. Oke teman-teman, jadi itu review dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi tentang menjaga kesehatan bagi remaja.
Nah, oke teman-teman, kelas 12 IPS 1, jadi kalian minggu depan jangan lupa ya, kalian masih akan ada pertemuan sekali lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan. Kalau tadi kan kita hanya membahas sekilas saja ya, jadi minggu depan kalian akan membahas lebih rinci tentang mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan. Oke teman-teman kelas 12 IPS 1, terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang materi menjaga kesehatan. Jangan lupa minggu depan kalian akan melanjutkan materi ini ya. Oke, sekian dari Ibu, selamat beristirahat, semangat untuk ujiannya dan semoga sukses semua. Terima kasih.